Merupakan suatu kehormatan untuk menyambut Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Sharon Haskell, yang saat ini bergabung bersama kami dari Yerusalem. Terima kasih banyak atas waktunya. Banyak sekali hal yang sedang terjadi. Saya ingin memulai dengan isu yang paling mendesak, yaitu Iran yang mengancam Israel dan memperingatkan warga Israel untuk waspada terhadap ancaman dari udara malam ini. Setelah Israel menyerang infrastruktur Hizbullah di Dahia, yang tentunya merupakan respon terhadap serangan roket Hizbullah ke Israel. Hal ini kembali terjadi hari ini. Tanggapan Anda, rencana apa yang sudah disiapkan? Bagaimana Israel berencana merespon situasi ini dan melindungi warganya? Faktanya adalah Hizbullah merupakan pasukan Iran, dan mereka merasa terancam karena mereka benar-benar memahami, mungkin akhirnya sekarang, bahwa dengan cara apapun, Hizbullah tidak akan lagi ada seperti selama bertahun-tahun sebelumnya. Sebagai perpanjangan tangan dari pasukan Iran yang dipimpin oleh dalang dari Teheran. Dan kami tidak akan menerima kenyataan di mana pasukan Iran berada di perbatasan kami, menyerang warga sipil kami, dan menyerang kota-kota kami. Ada kesepakatan gencatan senjata yang disetujui hanya beberapa hari yang lalu antara pemerintah Israel dan pemerintah Lebanon. Namun Hizbullah berulang kali mendengarkan dalang dari Teheran terus menyerang Israel dengan rudal, drone, dan apapun yang mereka bisa. Dan hari ini saya rasa mungkin pesannya akhirnya sampai juga. Kapanpun mereka mencoba dan berusaha menyakiti kami, warga sipil kami, kota-kota kami, warga negara kami tidak akan menjadi zona penyangga. Mereka akan menerima serangan di tempat yang benar-benar menyakitkan. Sebagai pembaruan berita, penting untuk dicatat saat ini bahwa Komando Garis Depan IDF mengatakan tidak ada perubahan pada pedoman di tengah ancaman dari Iran ini. Pembaruan penting di sana, Komando Garis Depan mengatakan tidak ada perubahan pada pedoman di tengah ancaman tersebut. Tapi saya ingin membahas sedikit lebih dalam tentang bagaimana situasi ini berkembang. Karena kita tahu Benjamin Netanyahu yang mengumumkan minggu lalu bahwa serangan terhadap lokasi teror di Dahia akan terjadi. Dan Donald Trump membatalkan rencana itu di saat-saat terakhir, bisa dibilang begitu. Jadi, kali ini, apakah Israel memberitahu Amerika Serikat sebelumnya? Jadi begini, lihat, tidak ada sekutu dan persahabatan yang lebih besar daripada persahabatan antara Perdana Menteri Netanyahu dan Donald Trump. Mereka berbicara berkali-kali, bahkan dalam sehari lewat telepon. Dan apakah itu kritik atau kamu tahu menetapkan tujuan bersama, semua itu dilakukan antara kedua pemimpin tersebut dan bukan di media. Presiden Trump menginvestasikan banyak waktu untuk mencoba mencapai momen bersejarah yang berarti kolaborasi dan kehidupan bersama antara Israel dan Lebanon. Ini adalah momen bersejarah bagi kami di Israel dan juga bagi Lebanon. Dan Anda tahu, pertemuan antara kedua duta besar itu juga mendapat perhatian di tingkat tertinggi pemerintahan Amerika, bersama Marco Rubio atau seseorang yang setara. Itu berarti mereka berusaha keras untuk bernegosiasi dan menciptakan kenyataan di mana kita bisa menjalani masa depan yang berbeda. Jelas, ini adalah tujuan Israel. Ini juga tujuan Lebanon. Tetapi kita sedang dihadapkan oleh sebuah organisasi teroris yang menerima perintahnya dari Iran. Kamu tahu di mana mereka berada, kamu mengerti tujuan mereka, kamu tahu cara mereka. Mereka tidak menginginkan itu. Bagi mereka, perdamaian dan stabilitas adalah musuh dari agenda radikal dan fanatik mereka. Jadi mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mencoba bahkan menghancurkan jalan seperti itu. Namun, beberapa hari terakhir telah memberi saya cukup banyak harapan, terutama dengan deklarasi dari pemerintah Lebanon dan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. Belum dijaga, sayangnya, Hizbullah terus mengirimkan misilnya. Dan seperti yang Anda lihat hari ini, mereka telah melanggar gencatan senjata yang telah disepakati oleh pemerintah Lebanon yang berdaulat. Dan Anda tahu, ketika kami menandatangani perjanjian gencatan senjata itu sudah sangat diketahui semua pihak. Dan kepada semua pihak, termasuk pemerintah Lebanon, termasuk Amerika Serikat,
bahwa jika Hizbullah melanggar gencatan senjata, mereka akan dibalas. Namun perbedaan antara minggu lalu dan minggu ini adalah jelas saat menargetkan lokasi teroris di Dahya, Amerika Serikat pasti sudah mengetahui karena seminggu yang lalu Israel diminta untuk menahan diri dan Israel melakukannya. Dan ini menimbulkan pertanyaan sekarang. Jika juru bicara Iran mengancam bahwa Iran bisa saja menyerang pangkalan dan aset Amerika sebagai respon atas serangan Israel tersebut, hal itu pasti sudah dipertimbangkan oleh Amerika Serikat dan Israel sebelumnya. Apa pendapat Anda? Lihat, saya pikir dan dari apa yang saya pahami dan tafsirkan dan jelas, lihat, saya tidak berpikir begitu. Tak seorang pun, baik di media maupun di Israel, bisa mencoba menafsirkan atau menerjemahkan atau memprediksi. Anda tahu Presiden Donald Trump. Oke, tapi faktanya adalah bahkan sebelumnya, dan kami tahu kami sedang menuju konfrontasi yang serius, Presiden Donald Trump ingin memberinya kesempatan lagi. Dan memang seharusnya begitu. Dan bukan berarti Perdana Menteri Netanyahu tidak menginginkannya, oke? Tapi dengan tekanan dari pemerintah Lebanon juga, kamu tahu, kami memberinya kesempatan lagi. Itu tidak berarti bahwa sekarang semuanya hancur. Tapi itu berarti bahwa pesan untuk Hizbullah adalah kapanpun mereka menembak ke arah Israel dan mengancam warga sipil serta kota kami, mereka akan menerima serangan balasan. Di tempat yang paling menyakitkan, di titik strategis milik Hizbullah. Saat ini ada warga sipil yang tinggal di utara negara ini menunggu untuk melihat bagaimana situasinya akan berkembang sambil mendengar ancaman-ancaman ini dari Iran saat kita berbicara. Pesan Anda untuk warga sipil tersebut, apa yang seharusnya mereka lakukan? Pertama-tama, Anda tahu, saya baru saja berada di sana beberapa hari yang lalu, di utara dan di Kiryat Shmona. Saya bahkan pergi ke dataran tinggi Golan saat terjadi gempuran besar-besaran dari Hizbullah juga, di mana bahkan tidak ada alarm sebelum kami mendengar ledakan-ledakan itu untuk mengunjungi komunitas tersebut. Hati saya bersama mereka. Dan kita harus memastikan bahwa Anda tahu, kita tidak menjadi kebal terhadap penembakan-penembakan yang terjadi setiap hari. Kita harus bereaksi terhadap setiap kejadian tersebut. Dan saya ingin mereka tahu bahwa saya bekerja keras dan Anda tahu, berusaha agar semuanya bisa ditanggapi. Mereka sedang melewati masa yang sangat-sangat sulit. Kota mereka telah hancur, dibombardir selama 2,5 tahun sekarang. Kamu tahu, itu cukup menakutkan dan mengerikan. Tapi kenyataannya juga bagi semua orang Israel adalah, kamu tahu, dengan situasi di Iran, bahkan saat kita berbicara, semuanya bisa berubah dengan sangat cepat. Maksudku mungkin terlihat sangat tenang dan agak normal bahkan di bagian lain Israel. Tapi faktanya adalah segalanya bisa berubah secara dramatis hampir setiap menit saat kita berbicara sekarang. Ancaman eksistensial bagi Israel sangat jelas, tidak diragukan lagi. Secara singkat, menurut anda, isu paling mendesak menjelang pemilu pada bulan Oktober tahun ini kemungkinan besar adalah keamanan. Menurut anda, siapa yang paling tepat untuk membantu melindungi rakyat negara ini? Dengar, saya bisa jamin satu hal, keamanan pasti akan menjadi isu utama dalam pemilu kita berikutnya. Dan sangat jelas bahwa isu-isu terkait undang-undang perekrutan yang bisa membahayakan kemampuan kita dalam mengamankan perbatasan juga akan menjadi bagian besar dari hal itu. Saya bisa jamin, kalian tahu, warga sipil Israel, bahwa apapun yang terjadi, saya akan melayani mereka dari posisi di mana saya merasa bisa. Saya benar-benar bisa mewakili dan menjaga serta membela warga Israel yang telah memberikan yang terbaik untuk negara ini dan untuk rakyat kita. Melalui pengabdian di bidang keamanan, melalui ekonomi, dan sayangnya, kamu tahu, saat ini belum cukup upaya yang dilakukan untuk membela mereka. Kamu tahu, aku sudah sangat vokal soal ini selama setahun penuh. Mencegah rancangan undang-undang perekrutan. Aku dan 6 temanku lagi di koalisi.
untuk memastikan bahwa diskriminasi seperti ini dan kamu tahu rasa malu, kamu tahu dan faktanya adalah jika ini disahkan itu akan merugikan kemampuan kita untuk mengamankan perbatasan kita. Dan kami telah berjuang tanpa lelah untuk memastikan bahwa RUU ini tidak disahkan. Dan saya pikir kamu tahu itu akan menjadi pusat perhatian dalam pemilu nanti. Dan yang bisa saya janjikan kepada mereka adalah saya akan berada di tempat di mana saya bisa terus menjaga mereka. Terima kasih banyak Wakil Menteri Luar Negeri Israel Sharon Haskell. Saya selalu menghargai waktu dan wawasan Anda. Terima kasih telah bersama kami di The Rundown. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu.